Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menjalankan kewajiban kita, di antaranya yaitu salat sunnah Idul Fitri. Salawat dan salam selalu kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabiin dan kepada kita semua yang selalu berharap syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan salat Idul Fitri, marilah kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Panitia Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijrah yang akan disampaikan, yaitu Bapak Aris Masudi. Kepada Bapak Aris Masudi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Al Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Jawasi LC SPD, yang kami hormati Bapak Ketua DKM beserta pengurus dan jajarannya, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Isra Mandiri beserta pengurus dan jajarannya, yang kami hormati para sesepuh lingkungan di Perumahan Tridaya Indah 4 dan Unggul, yang kami hormati Bapak Ketua RW dan RT beserta seluruh jajaran di lingkungan Perumahan Tridaya Indah 4, serta para hadirin hadirat jamaah salat sunnah Idul Fitri 1442 Hijriah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk mengikuti sholat sunnah Idul Fitri berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan kita sebagai umatnya yang insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di akhir zaman nanti. Hadirin dan hadirat jamaah sholat sunnah Idul Fitri yang dirahmati Allah, perkenankanlah kami selaku panitia menyampaikan laporan
kegiatan selama bulan Ramadan 1442 Hijriah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita bisa melaksanakan salat sunnah tarawih berjamaah di masjid yang kita cintai ini, walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Perlu kami sampaikan bahwa penerimaan zakat, infak, dan sedekah Masjid Al-Isra selama bulan Ramadan dan sampai pada malam tadi terkumpul zakat fitrah berupa uang sebesar 17.384.000 rupiah. Kemudian yang berupa beras sebanyak 964,3 kg. Sedangkan zakat mal sebesar 3.062.000 rupiah. Infak dan sedekah sebesar 5.168.000 rupiah. Kumulatif yang diterima untuk uang zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah sebesar 25.614.000 rupiah. Sekali lagi 25.614.000 rupiah. Kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah, kemudian juga memberikan infak dan sedekahnya untuk kemakmuran Masjid Al-Isra ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan rizki dan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada para panitia yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah akan membalas amal kebaikan para panitia, bapak-bapak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk penerimaan zakat fitrah yang berupa uang dan beras, dan juga penerimaan zakat mal, semuanya telah dibagikan sampai tadi malam. Alhamdulillah semua sudah diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian untuk infak dan sedekah ini masuk ke kas DKM. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas salah dan khilaf. Kami selaku panitia sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih pada para jamaah yang telah memberikan harta dan rezekinya untuk kemakmuran Masjid Al-Isra ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aris atas sambutannya. Kemudian sambutan berikutnya yaitu Bapak Ketua DKM Al-Isra, yaitu Bapak Al-Imron. Kepada Bapak Al-Imron dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ahmad Jauzi LC SPD, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah sebagai khatib dan imam salat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Yang kami hormati Bapak Ketua Lingkungan, Ketua Tokoh Masyarakat, dan segenap jamaah Masjid Zira yang berbahagia. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri dalam rangka merayakan kemenangan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dengan rasa gembira, dengan rasa tenang, walaupun dalam keadaan pandemi kita tetap bisa melaksanakan dengan baik, mudah-mudahan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Rahmat dan salam kami sanjungkan dan kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kami atas nama Ketua DKM Masjid Al-Isra mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia Idul Fitri dan panitia Ramadan yang telah menyiapkan dan telah bekerja keras untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah. Alhamdulillah pada saat ini semua sudah tersalurkan dengan lancar dan dengan baik insyaallah. Dan kami juga atas nama Ketua DKM mengajak kepada semua jamaah, karena dalam situasi ini kita masih dalam keadaan pandemi, tetap kita malah bersama-sama kita jaga protokol kesehatannya, dan kita mengajak semua harus kita himbau semua harus memakai masker tanpa kecuali. Dan saya atas nama Ketua DKM juga mengucapkan dan mengajak kepada semua jamaah Masjid Al-Isra, setelah kita menjalankan puasa Ramadan selama sebulan penuh, mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia atau insan-insan yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan ini, dan kita bisa melanjutkan di bulan-bulan yang lain dan akan lebih baik lagi. Dan kita juga bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat disampaikan kembali, dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita akan lebih meningkat dan lebih baik. Dan kita juga atas nama Ketua DKM mengucapkan terima kasih. Barangkali dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan atau kekhilafan, kami segenap pengurus DKM dan jajarannya mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Al-Imron atas sambutannya.
Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai salat Idul Fitri, kami ingin sedikit mengingatkan tentang tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri, yaitu bahwasanya salat Idul Fitri dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir. Di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun yang bertindak sebagai imam sekaligus khatib pada salat Idul Fitri pagi hari ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Jauzi LC SPD dan Bilal Bapak Ustaz Dede Solihin. Kembali kami mengingatkan kepada jamaah sekalian bahwasanya pandemi COVID-19 ini belum sepenuhnya reda. Mohon untuk selalu memakai masker, disiplin memakai masker dan memakai hand sanitizer yang sudah disediakan di setiap pintu masuk, dan juga disediakan masker yang bisa bapak-bapak ibu pakai. Mungkin bapak dari rumah nggak pakai masker atau lupa pakai masker, silahkan ambil, ada di kursi yang disediakan di pintu masuk masing-masing. Terakhir, marilah kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ala diniyah wa kullinatin sholehah wa lihadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ah wattaba'a ridah wal muntakim mimman khalafah wa 'asah. Alladzi ya'lamu ma adharahu al-'abdu wa ma akhfa. Al-mutakaffilu bi arzaqi ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata 'abdin lam yakhsha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ikhtarahu Allah wastafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azimun wa 'idun karimun ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam fahuwa yawmu tasbihin wa tahmidin wa ta'zimin wa tahlilin wa tamjidin fasabbihu rabbakum fihi wa 'azzimuhu
wa tubu ilallahi wastaghfiruh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id hafizakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya, pagi hari yang berbahagia ini kita menyambut kedatangan hari yang agung, Hari Raya Fitri, Hari Raya kemuliaan dan kesucian. Dengan rasa haru dan penuh ikhlas, kita semua melepas bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan dan karunia-Nya. Hadirin jamaah salat Id hafizakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang tiada terhingga kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga di pagi hari yang indah ini kita dapat berkumpul bersama, bersimpuh di hadapannya dalam merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Hadirin jamaah salat Id hafizakumullah. Sudah lebih dari 1 tahun kita dilanda musibah pandemi corona, dan sudah banyak yang tertular baik di tanah air maupun di dunia. Berjuta orang telah wafat dan berjuta orang juga jatuh kepada kemiskinan karena krisis ekonomi akibat dari tidak normalnya kehidupan bisnis maupun mata pencaharian. Oleh karena itu, Lebaran kali ini kita belum bisa merayakan secara normal seperti dahulu. Kita masih tetap prihatin sebagaimana halnya Lebaran tahun yang lalu. Dampak dari wabah ini sangat luar biasa, bukan hanya kepada derajat kesehatan, tetapi juga berakibat kepada aspek kehidupan lain dan menyeluruh. Selain ekonomi yang hancur, juga relasi sosial terganggu dan kehidupan keagamaan juga banyak yang beradaptasi dengan keadaan. Untuk itu, tetaplah kita waspada, berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjaga diri dan keluarga agar tidak terkena terlalu jauh dari dampak musibah pandemi corona. Jika di antara kita ada yang diberi kelonggaran rizki, hendaklah memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Bantulah mereka jika membutuhkan pertolongan, ringankanlah beban mereka yang sedang dalam kesusahan. Perumpamaan kehidupan masyarakat bagi kaum muslimin laksana satu jasad. Ketika satu anggota badan sakit, maka sekujur badan juga merasakan sakit. Ketika ada seorang warga muslim tetangga dalam kesusahan, maka masyarakat muslim yang lainnya ikut merasa kesusahan juga. Oleh karena itu, banyaklah berbuat baik kepada orang-orang yang Allah suruh kita berbuat baik kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil janbi wabnis sabil. Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat dan ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Hanya orang-orang yang bakhil sajalah yang tidak mau memberi bantuan dan berbuat baik pada orang lain, dan kalaupun mereka memberi bantuan sangat terpaksa dan ria. Padahal Allah tidak akan merugikan sedikit pun terhadap orang yang hartanya dipakai untuk membantu orang lain, bahkan untuk setiap kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Yang artinya, sungguh
Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakan balasan dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Surat An-Nisa ayat 40. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id hafizakumullah. Dalam ajaran Islam, datangnya musibah belum tentu berdampak buruk, tetapi terkadang di balik musibah itu ada kebaikan dan hikmah yang bisa dijadikan sebagai pelajaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah di balik musibah COVID-19 ini yang sedang melanda dunia dewasa ini banyak sekali hikmah kebaikan yang bisa kita ambil. Misalnya, kita makin peduli dengan kebersihan yang selama ini kita abaikan. Secara teologis, kita makin tersadarkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah dan kekuasaan Allah sangatlah besar. Dengan menciptakan makhluk yang sangat kecil, tetapi bisa membuat mangsa tak berdaya. Dan pandemi COVID-19 ini dapat menyadarkan kita bahwa kematian itu sesuatu yang dekat dan akan menimpa semua manusia. Dengan musibah ini, makin banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih taat kepada agama dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang yang tertutup hatinya, makin menjauh dari agama, tidak tersentuh sedikit pun oleh keprihatinan manusia. Dia tetap serakah dan pelit, berani melakukan kecurangan dan mengambil hak orang lain, bahkan mengambil hak orang yang sepatutnya mereka bantu. Jamaah salat Id hafizakumullah. Puasa Ramadan merupakan masa kontemplasi, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan kehidupan lahiriah, melatih batiniah supaya lebih sempurna. Puasa laksana masa inkubasi, peralihan bentuk yang terjadi pada binatang. Seperti seekor ulat ketika ingin metamorfosa menjadi kupu-kupu, ia harus menjadi kepompong terlebih dahulu. Berpuasa menutup diri dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, jika kepompong mampu merubah ulat menjadi kupu-kupu yang indah, maka puasa Ramadan diharapkan menjadikan manusia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa Ramadan diharapkan kita berubah menjadi hamba Allah yang dicintai dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang diberi jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang selalu sabar, orang-orang yang tetap jujur, orang yang sangat taat, orang yang sering menginfakkan hartanya, dan orang yang selalu memohon ampun kepada Allah pada waktu fajar. Dengan puasa Ramadan diharapkan kita akan semakin sabar dalam melaksanakan perintah Allah walau dalam keadaan yang sulit, terutama sabar ketika musibah datang seperti saat ini. Kita harus bisa bersabar menghadapi ujian pandemi COVID-19 sebagaimana sabarnya para nabi ketika mendapat cobaan, sabar ketika menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sabar ketika kita dapat anugerah kenikmatan dengan tidak sombong dan kikir. Dalam tuntunan ajaran syariat Islam, orang sabar akan mendapatkan anugerah kebaikan yang berlimpah. Dengan saum, dengan puasa kita menjadi orang yang lebih jujur, baik dalam perkataan maupun dalam tindakan. Kejujuran dilatih selama puasa, walaupun tidak ada yang melihat kita berpuasa, kita melaksanakannya dengan penuh ketaatan. Orang jujur melahirkan keberuntungan hidup dan mengekalkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu sekalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan menuntunmu kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawamu kepada surga. Hadis riwayat Muslim. Dengan puasa kita menjadi orang yang taat,
Bagaimana tidak kita hampir 24 jam berada dalam suasana ruhaniyah yang tinggi. Waktu diisi dengan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan merefleksi kepada ketaatan pada aturan agama maupun negara. Banyak sekarang manusia mengabaikan hukum dan aturan sehingga banyak yang melakukan pelanggaran. Penjara penuh dengan narapidana sehingga banyak yang over kapasitas. Tapi bagi kita yang berkeyakinan bahwa jika orang yang bersalah melanggar hukum, walaupun tidak ditangkap di dunia, mereka akan mendapatkan pengadilan di akhirat. Jika tidak diampuni, akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Dengan puasa, kita menjadi orang yang dermawan. Laparnya dan haus orang yang berpuasa akan melahirkan kesadaran kepedulian sosial terhadap penderitaan orang lain. Kepedulian itulah yang melahirkan kedermawanan, dan murah hati itu pangkal dari kebahagiaan abadi yang dirasakan. Dengan puasa juga kita biasakan bangun sebelum subuh untuk makan sahur dan sekaligus beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar di waktu sahur inilah mengandung kecintaan Allah dan memberikan ampunan dari segala kesalahan yang telah dilakukan. Jamaah salat Id hafizakumullah. Sebagai umat Islam, dalam menghadapi wabah seperti sekarang ini, dilarang pesimis apalagi sampai putus asa. Berdoalah kepada Allah, semoga wabah ini cepat berlalu, sambil berusaha dengan pendekatan akal dan ilmu pengetahuan untuk berikhtiar, yaitu dengan terus menerapkan protokol kesehatan, hidup sehat, dan melaksanakan vaksinasi sebagai ikhtiar. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk mengikuti rujukan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, yaitu taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya, dan ikut saran serta perintah para ulama yang soleh, dan meminta tolong kepada Allah sebagaimana perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Tidak bosan dan terus melakukan doa dengan penuh kesabaran disertai dengan melaksanakan salat, baik yang wajib maupun yang disunahkan. Nabi sendiri ketika mendapatkan kesulitan selalu berdialog dengan Allah melalui salat, karena salat merupakan sarana menyampaikan permohonan kepada Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla, yang artinya dulu jika ada perkara yang menyusahkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermunajat dengan salat sebagai medianya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, mengikuti pendapat para ilmuwan ahli yang kompeten di bidang kesehatan untuk mengetahui langkah dan cara yang tepat untuk terhindar dan tertular dari wabah yang sedang melanda. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, saya mengajak para jamaah sekalian, marilah kita tetap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun dalam suasana prihatin. Kita tetap istiqomah, tidak terbawa arus terombang-ambing oleh kehidupan sekeliling kita. Perumpamaan yang bagus dan hikmah yang sederhana kita ambil dari kehidupan ikan di dalam lautan. Mereka hidup dan berada dalam air yang rasanya asin, tetapi tidak menyebabkan dirinya asin. Selama ikan itu hidup, badannya bisa menetralisir pengaruh dari luar. Untuk itu, bersabarlah atas cobaan, dan hendaklah kita dan keluarga selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Istiqomah dalam menghadapi kehidupan. Mantapkan ukhuwah Islamiyah, tekunlah melaksanakan ibadah, dan ingatlah selalu bahwa hidup kita ini terbatas, sebentar waktunya, dan kita akan kembali ke hadiratnya dan mempertanggungjawabkan atas segala yang telah kita lakukan. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah
selalu sehat, selamat dan berkah. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan memaafkan segala dosa dan kesalahan kita, serta membimbing terus supaya kita berada di jalan yang benar, yaitu jalan orang-orang yang diridhoi oleh Allah, bukan jalan orang yang sesat dan dimurkai Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'ina wattabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa 'alaina wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin waqdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa an sairil buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallam